Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Nabila Putri. Saya dari kelompok SLNK dengan fasilitator Kak Naura Nafisa Medina. Saya akan membuat video overview LKMM Day 1 dengan pemateri pertama, yaitu Dr. Muhammad Fariza Winaldan Nasution, dengan judul Dasar Kepemimpinan dan Manajemen serta Urgensi Berorganisasi pada Mahasiswa. Nah, apa sih itu kepemimpinan? Kepemimpinan itu sifat yang dimiliki oleh setiap pemimpin. Nah, pemimpin itu apa? Pemimpin itu ialah orang yang memimpin. Nah, siapa sih pemimpin itu? Siapa aja? Jadi, setiap kita itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Nah, ada beberapa sifat pemimpin. Yang pertama itu ada otoritas, militeristik, laissez-faire, paternalistik, demokratis, dan karismatik. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu yang dibawakan oleh Dr. Muhammad Fikri dengan judul Manajemen Diri, Waktu, dan Prioritas. Nah, apa sih manajemen itu? Manajemen itu artinya itu mengatur atau mengelola. Nah, waktu itu apa sih? Waktu itu rangkaian proses yang sedang berlangsung atau keadaan tertentu dalam hitungan detik, menit, dan jam. Nah, apa itu manajemen waktu? Manajemen waktu itu menetapkan kebutuhan dan keinginan dan menentukan skala prioritas kita. Nah, bagaimana sih cara kita, langkah-langkah apa saja yang kita lakukan untuk manajemen waktu ini? Yang pertama itu kita membuat to-do list harian, lalu kita menentukan prioritas kita, lalu kita akan membuat deadline. Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk menolak agenda yang dadakan. Selanjutnya, tentukan target kita, terus kita fokus pada target kita tersebut, lalu kita atur reminder. Nah, yang terakhir itu di setiap minggu kita luangkan waktu untuk kita refreshing. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke materi yang ketiga. Ada Abangda Satya Chandra Guana Esket dengan judul Pengenalan Kastrat. Nah, apa sih kastrat itu? Kita berawal dari lambangnya. Jadi lambang kastrat itu yang berarti menimbang masalah dan tidak boleh memihak salah satu. Makanya lambangnya itu rata dia timbangannya. Nah, lanjut, kastrat itu bertujuan untuk merangsang sensitivitas dalam menanggapi isu yang datang eksternal maupun internal. Nah, bagaimana cara kerja kastrat ini? Cara kerjanya itu jika ada permasalahan, lalu kita kaji dan kita bagaimana cara kita meng-share informasi tersebut dengan cara dari sosmed kah atau yang lain. Nah, materi yang selanjutnya itu ada dari Abang Muhammad Rizky dengan judul Komunikasi Efektif. Nah, jadi komunikasi efektif itu merupakan penyampaian sesuatu agar kita dapat mendapatkan umpan balik. Nah, ada beberapa cara komunikasi, yaitu efektif, verbal, dan non-verbal. Nah, jadi ciri komunikasi yang baik itu dia to the point, terus takut mengutarakan pendapat, jelas, terbuka, dan dua arah. Terus nyambung, responsif, jujur. Nah, selanjutnya apa aja sih hambatan yang ada di komunikasi tersebut? Yaitu ada hambatan eksternal dan internal. Nah, kalau misalnya eksternal itu seperti rangsangan dari lingkungan sekitar yang lebih menarik. Kalau misalnya internal itu lebih ke diri kita sendiri, misalnya pikiran, perasaan, gangguan konsentrasi. Nah, selanjutnya ke materi kelima yang dibawakan oleh Bang Damel Rizky dengan judul Analisa Diri. Nah, bagaimana seorang
melihat diri sendiri untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Itulah analisa diri. Nah, caranya itu bagaimana? Dengan yang pertama itu ada who am I. Jadi gimana? Ikuti mau kita dulu, jangan terlalu memikirkan orang lain. Nah, who are you? Dan kita udah bisa menempatkan diri kita di tempat yang paling nyaman. Itu dia who are you. Nah, konsepnya itu ada empat. Yang pertama itu ada teori Johar Window, terus ada teori Albert, dan teori SWOT. Nah, yang SWOT itu strength, weakness, opportunity, and threat. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi yang keenam, yaitu yang dibawakan oleh Bangda Muhammad Ali Pohan dengan judul Manajemen dan Pembuatan Kajian. Nah, apa sih itu kajian? Kajian itu hasil dari apa yang dipelajari dan ditelaah dari hasil mengkaji. Nah, mengapa kita harus kajian? Sebagai mahasiswa, kita memiliki banyak yang peran. Yang pertama itu agent of change, kita harus melakukan perubahan. Nah, yang kedua ada agent of health. Yang ketiga ada posisi mahasiswa di tengah masyarakat. Itu sangat dibutuhkan. Yang keempat ada agent of development. Nah, fungsinya itu apa? Untuk mengumpulkan data-data yang valid untuk menyelesaikan suatu isu. Nah, lalu selanjutnya apa aja sih yang ada di kajian itu? Apa aja sih isi dari kajian tersebut? Ada judul, pendahuluan, pembahasan, solusi, penutup, saran, serta sumber referensi yang valid. Nah, yang terakhir itu pemateri ketujuh ada Abangda Fatan Chandra Suhartono dengan judul Manajemen Konflik. Konflik itu merupakan perselisihan dua pihak atau lebih yang tidak sepaham. Nah, ada empat tahapan konflik, yaitu intrapersonal, interpersonal, intergrup, interorganisasi. Nah, apa sih intrapersonal itu? Kalau misalnya intrapersonal itu di dalam diri kita sendiri. Kalau misalnya interpersonal antara satu orang dengan orang yang lain, sedangkan intergrup itu antara satu grup dengan grup yang lain, sedangkan yang terakhir itu interorganisasi itu di antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Baik, sekian video overview dari LKMM Day 1 dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.